Sebelum itu, saya akan membacakan indikator serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara bahasa dan budaya melalui analisis konsep etnolinguistik untuk memahami bagaimana bahasa merefleksikan identitas dan dinamika sosial dalam masyarakat multikultural. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan keberagaman bahasa di Indonesia melalui kajian pemetaan daerah untuk mengetahui peran bahasa dalam mempertahankan warisan budaya lokal. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fenomena perubahan bahasa dalam masyarakat melalui studi kasus dan diskusi kelompok untuk memahami dampak globalisasi terhadap bahasa dan budaya. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun laporan hasil observasi tentang penggunaan bahasa dalam komunitas lokal melalui wawancara pengumpulan data untuk mengaplikasikan konsep etnolinguistik dalam konteks kehidupan yang nyata. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kajian tentang peran bahasa dalam membangun identitas melalui penyampaian argumentasi berbasis data untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keberagaman bahasa dalam interaksi sosial. Selanjutnya, indikator penilaian pada hari ini yaitu yang pertama, pendidikan mampu mengidentifikasi hubungan antara bahasa dan budaya melalui diskusi kelompok dalam tema bahasa dan identitas budaya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan keberagaman bahasa di Indonesia melalui penyusunan peta bahasa dalam tema bahasa dan keberagaman budaya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fenomena perubahan bahasa akibat globalisasi melalui penulisan laporan dalam tema perubahan bahasa dalam masyarakat. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengumpulkan data tentang penggunaan bahasa dalam komunitas lokal melalui observasi langsung atau wawancara dalam tema bahasa dan kehidupan sosial. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memaparkan hasil kajian tentang peran bahasa dalam membangun identitas sosial melalui presentasi dalam kelas dan dalam tema bahasa dan identitas sosial. Setelah mendengarkan pembacaan indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ardianti, hadir Ibu. Sulfi, hadir Bu. Asrafia, hadir Bu. Naila, sakit. Sakiti. Sebelum masuk dalam materi hari ini, kita akan kilas balik terlebih dahulu dengan materi yang lalu. Saya akan bertanya kepada kalian bermulai dari Ardianti hingga Asrafia. Sebelum itu, saya akan mengirim PowerPoint-nya di grup WA. Karena LCD hari ini kurang memadai, jadi saya akan mengirimnya lewat WA aja ya. Oke, sudah ada? Sudah Bu. Oke. Pertanyaan pertama untuk Ardianti. Dari materi yang lalu, apa yang Ardianti ingat tentang ruang lingkup antropologi, khususnya arkeologi? Jadi, arkeologi itu mempelajari mengenai masa lalu manusia melalui artefak dan situs-situs yang ditemukan. Oke, bagus. Selanjutnya Sulfi. Menurut Sulfi, bagaimana arkeologi membantu memahami budaya di masa lalu? Menurut saya, arkeologi menggali artefak dan struktur untuk memahami kehidupan sosial, teknologi, dan budaya masyarakat masa lalu. Bagus. Selanjutnya Asrafia. Selain benda, bagaimana bahasa mencerminkan budaya di suatu masyarakat? Bahasa mencerminkan nilai dan cara berpikir suatu masyarakat seperti konsep kultur atau hubungan sosial. Oke, terima kasih jawabannya.
tersebut, kita dapat lihat bahwa dalam hasil laporan penelitian berikutnya disebutkan jumlah bahasa daerah yang terpetakan dan terdeskripsikan di Indonesia yaitu sebanyak 652. Jumlah itu dikategorikan lagi ke dalam asal bahasa daerahnya, yakni sebanyak 650 bahasa daerah. Lalu, 2 diantaranya berasal dari bahasa imigran yang terbagi dalam bahasa Mandarin DKI Jakarta serta bahasa Mandarin Ampenan. Jumlah bahasa persebaran berdasarkan wilayah itu Sumatera ada 26 bahasa, Kalimantan 57 bahasa, Jawa dan Bali ada 10 bahasa, Nusa Tenggara Barat ada 11 bahasa, Sulawesi ada 58 bahasa, Nusa Tenggara Timur ada 68 bahasa, dan seperti yang kalian katakan tadi bahwa Papua memiliki bahasa daerah yang sangat banyak, yaitu 384 bahasa daerah. Hubungan antara bahasa dan budaya itu sangat erat. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya. Menurut ahli antropologi seperti Konja Indra, bahasa termasuk dari bagian kebudayaan. Ada 2 hubungan penting di sini. Yang pertama itu subordinatif atau bahasa berada di kebudayaan. Yang kedua koordinatif atau bahasa dan budaya itu setara dan saling mempengaruhi. Bahasa itu merefleksikan nilai-nilai, tradisi, dan cara hidup suatu masyarakat. Misalnya istilah kekerabatan di Bugis dibandingkan dalam bahasa Indonesia karena budaya mereka lebih menekankan tentang kekeluargaan. Menurut kalian, kenapa bahasa daerah di Indonesia sudah terancam punah? Karena anak muda lebih sering pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, terima kasih atas jawabannya. Kadang kita mendengar bahwa globalisasi itu salah satu pengaruh punahnya bahasa daerah. Kira-kira kenapa? Saya Bu, media sosial lebih banyak pakai bahasa gaul atau bahasa Inggris Bu. Terima kasih jawabannya. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam etnolinguistik adalah ancaman kepunahan bahasa. Globalisasi, urbanisasi, dan kebijakan bahasa yang mendukung dominasi bahasa seringkali menyebabkan penurunan jumlah penutur bahasa minoritas. Ketika bahasa punah, bukan hanya sistem komunikasi yang hilang, tetapi juga warisan budaya kita, sistem pengetahuan lokal, serta cara pandang dunia yang unik dari komunitas tersebut. Di bidang ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dan budaya disebut etnolinguistik. Etnolinguistik itu melihat bagaimana bahasa mencerminkan nilai budaya, struktur sosial, dan identitas kelompok. Contohnya di Indonesia itu penggunaan kata kami atau kita untuk menunjukkan perbedaan inklusi atau eksklusi dalam berinteraksi sosial. Nah, studi etnolinguistik itu membantu kita memahami perubahan sosial seperti fenomena ahli kode atau perpindahan antara bahasa dan campur kode dalam komunitas sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Berhubung Naila tidak hadir, jadi kemungkinan Asrafia akan mengerjakannya sendiri dan Ardiati bersama dengan Sulfi. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan lagi satu video yang akan menjadi pedoman pengerjaan diskusi kalian hari ini.
Bahasa aktif dari Riau itu hampir punah dikarenakan pengaruh globalisasi dan juga generasi muda itu lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Hasrafia. Baik Bu, dari pengamatan saya, bahasa Oka yang dari Papua terancam punah karena kekurangannya pembelajaran bahasa tersebut di sekolah dan pengaruh bahasa Indonesia yang lebih dominan. Oke, semuanya jawabannya sangat bagus ya. Nah, globalisasi itu memang memberikan banyak kemudahan, tapi juga membuat bahasa daerah itu terpinggirkan. Menurut data dari Badan Bahasa, dari 652 bahasa daerah yang teridentifikasi, banyak yang hanya mempunyai sedikit penutur. Nah, jika bahasa daerah kita itu hilang, kita tidak hanya kehilangan alat komunikasi, tetapi juga cara pandang dunia, sistem pengetahuan lokal, dan nilai-nilai dalam budaya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemahaman tentang etnolinguistik dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dalam pelestarian bahasa dan juga budaya, serta mendorong kesadaran dan akan pentingnya keberagaman linguistik sebagai kekayaan dari budaya di dunia ini. Baik, sampai sini saja yang dapat saya jelaskan. Dari yang kita pelajari hari ini, kita dapat menyimpulkan yang pertama itu bahasa dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keweragaman bahasa Indonesia adalah anjing. Tidak. Oke, dari pembelajaran hari ini saya akan membagi ke dalam 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, bahasa dan budaya itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Yang ketiga, setiap kita memiliki tanggung jawab mempertahankan bahasa daerah masing-masing. Nah, sebelum mengakhiri dan menutup pembelajaran kita saat ini, kita akan refleksikan, yaitu apa wawasan baru yang kalian dapat hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Saya jadi tahu pentingnya menjaga bahasa daerah. Oke, jawaban yang bagus. Selanjutnya, bagaimana kalian menjaga bahasa daerah kalian sendiri? Saya Bu, Oke, silakan. saya ingin belajar kembali bahasa Ibu. Bagus. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Sufi. Silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Tetap semangat dan lestarikan budaya kita. Terima kasih. Terima kasih.
pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa saya pimpin, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan etnologi atau bahasa dalam mengkaji keberagaman. Sebelum itu, saya akan membacakan indikator serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara bahasa dan budaya melalui analisis konsep etnologistik untuk memahami bagaimana bahasa merefleksikan identitas dan dinamika sosial dalam masyarakat multikultural. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan keberagaman bahasa di Indonesia melalui kajian pemetaan daerah untuk mengetahui peran bahasa dalam mempertahankan warisan budaya lokal. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fenomena perubahan bahasa dalam masyarakat melalui studi kasus dan diskusi kelompok untuk memahami dampak globalisasi terhadap bahasa dan budaya. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun laporan hasil observasi tentang penggunaan bahasa dalam komunitas lokal melalui wawancara pengumpulan data untuk mengaplikasikan konsep etnolinguistik dalam konteks kehidupan yang nyata. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kajian tentang peran bahasa dalam membangun identitas melalui penyampaian argumentasi berbasis data untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keberagaman bahasa dalam interaksi sosial. Selanjutnya, indikator penilaian pada hari ini yaitu yang pertama, pendidikan mampu mengidentifikasi hubungan antara bahasa dan budaya melalui diskusi kelompok dalam tema bahasa dan identitas budaya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan keberagaman bahasa di Indonesia melalui penyusunan peta bahasa dalam tema bahasa dan keberagaman budaya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fenomena perubahan bahasa akibat globalisasi melalui penulisan laporan dalam tema perubahan bahasa dalam masyarakat. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengumpulkan data tentang penggunaan bahasa dalam komunitas lokal melalui observasi langsung atau wawancara dalam tema bahasa dan kehidupan sosial. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memaparkan hasil kajian tentang peran bahasa dalam membangun identitas sosial melalui presentasi dalam kelas dan dalam tema bahasa dan identitas sosial. Setelah mendengarkan pembacaan indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ardianti, hadir Ibu. Sulfi, hadir Bu. Asrafia, hadir Bu. Naila, sakit. Sebelum masuk dalam materi hari ini, kita akan kilas balik terlebih dahulu dengan materi yang lalu. Saya akan bertanya kepada kalian mulai dari Ardianti hingga Asrafia. Sebelum itu, saya akan mengirim PowerPoint-nya di grup WA. Karena LCD hari ini kurang memadai, jadi saya akan mengirimnya lewat WA aja ya. Oke, sudah ada? Sudah Bu. Oke. Pertanyaan pertama untuk Ardianti. Dari materi yang lalu, apa yang Ardianti ingat tentang ruang lingkup antropologi, khususnya arkeologi? Jadi, arkeologi itu mempelajari mengenai masa lalu manusia melalui artefak dan situs-situs yang ditemukan. Oke, bagus. Selanjutnya Sulfi. Menurut Sulfi, bagaimana arkeologi membantu memahami budaya di masa lalu? Menurut saya, arkeologi menggali artefak dan struktur untuk memahami kehidupan sosial, teknologi, dan budaya masyarakat masa
bagaimana bahasa mencerminkan budaya di suatu masyarakat? Ibu, bahasa mencerminkan nilai dan cara berpikir suatu masyarakat seperti konsep kultur atau hubungan sosial. Oke, terima kasih jawabannya. Berhubung Naila hari ini, pertanyaan yang keempat akan saya berikan kepada siapa yang duluan mengangkat tangan dan akan mendapatkan nilai tambahan. Pertanyaannya, ada tidak kata dari bahasa daerah yang kalian pernah dengar dan apa artinya? Saya Bu, Baik, silakan. saya pernah mendengar kata mantra dari bahasa Bugis Bu yang artinya makan. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan sebuah video lewat laptop yang akan kita lihat secara seksama. Oke, sudah? Sudah, Bu. Nah, dari video tadi apa saja yang kalian lihat? Bahasa daerah di Indonesia sangat banyak. Papua mempunyai bahasa yang paling banyak. Oke. Dari video tersebut, kita dapat lihat bahwa dalam hasil laporan penelitian berikutnya disebutkan jumlah bahasa daerah yang terpetakan dan terdeskripsikan di Indonesia yaitu sebanyak 652. Jumlah itu dikategorikan lagi ke dalam asal bahasa daerahnya, yakni sebanyak 650 bahasa daerah. Lalu, 2 diantaranya berasal dari bahasa imigran yang terbagi dalam bahasa Mandarin DKI Jakarta serta bahasa Mandarin Ampenan. Jumlah bahasa persebaran berdasarkan wilayah itu Sumatera ada 26 bahasa, Kalimantan 57 bahasa, Jawa dan Bali ada 10 bahasa, Nusa Tenggara Barat ada 11 bahasa, Sulawesi ada 58 bahasa, Nusa Tenggara Timur ada 68 bahasa, dan seperti yang kalian katakan tadi bahwa Papua memiliki bahasa daerah yang sangat banyak, yaitu 384 bahasa daerah. Hubungan antara bahasa dan budaya itu sangat erat. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya. Menurut ahli antropologi seperti Konja Indra, bahasa termasuk dari bagian kebudayaan. Ada 2 hubungan penting di sini. Yang pertama itu subordinatif atau bahasa berada di kebudayaan. Yang kedua, koordinatif atau bahasa dan budaya itu setara dan saling mempengaruhi. Bahasa itu merefleksikan nilai-nilai, tradisi, dan cara hidup suatu masyarakat. Misalnya istilah kekerabatan di Bugis dibandingkan dalam bahasa Indonesia karena budaya mereka lebih menekankan tentang kekeluargaan. Menurut kalian, kenapa bahasa daerah di Indonesia sudah terancam punah? Karena dia lebih sering pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, terima kasih atas jawabannya. Kadang kita mendengar bahwa globalisasi itu salah satu pengaruh punahnya bahasa daerah. Kira-kira kenapa? Saya Bu, Oke. media sosial lebih banyak pakai bahasa gaul atau bahasa Inggris Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam etnolinguistik adalah ancaman kepunahan bahasa.
globalisasi, urbanisasi, dan kebijakan bahasa yang mendukung dominasi bahasa seringkali menyebabkan penurunan jumlah penutur bahasa minoritas. Ketika bahasa punah, bukan hanya sistem komunikasi yang hilang, tetapi juga warisan budaya kita, sistem pengetahuan lokal, serta cara pandang dunia yang unik dari komunitas tersebut. Di bidang ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dan budaya disebut etnolinguistik. Etnolinguistik itu melihat bagaimana bahasa mencerminkan nilai budaya, struktur sosial, dan identitas kelompok. Contohnya di Indonesia itu penggunaan kata kami atau kita untuk menunjukkan perbedaan inklusi atau eksklusi dalam berinteraksi sosial. Nah, studi etnolinguistik itu membantu kita memahami perubahan sosial seperti fenomena ahli kode atau perpindahan antara bahasa dan campur kode dalam komunitas sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Berhubung Naila tidak hadir, jadi kemungkinan Asrafia akan mengerjakannya sendiri dan Ardianti bersama dengan Sulfi. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan lagi satu video yang akan menjadi pedoman pengerjaan diskusi kalian hari ini. Berdiskusi, silakan berdiskusi. Silakan. Baik Bu, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, bahasa aktif dari Riau itu hampir punah dikarenakan pengaruh globalisasi dan juga generasi muda itu lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Hasrafia. Baik Bu, dari pengamatan saya, bahasa Oka yang dari Papua terancam punah karena kekurangannya pembelajaran bahasa tersebut di sekolah dan pengaruh bahasa Indonesia yang lebih dominan. Oke, semuanya jawabannya sangat bagus ya. Nah, globalisasi itu memang memberikan banyak kemudahan, tapi
juga membuat bahasa daerah itu terpinggirkan. Menurut data dari Badan Bahasa, dari 652 bahasa daerah yang teridentifikasi, banyak yang hanya mempunyai sedikit penutur. Nah, jika bahasa daerah kita itu hilang, kita tidak hanya kehilangan alat komunikasi, tetapi juga cara pandang dunia, sistem pengetahuan lokal, dan nilai-nilai dalam budaya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemahaman tentang etnolinguistik dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dalam pelestarian bahasa dan juga budaya, serta mendorong kesadaran dan akan pentingnya keberagaman linguistik sebagai kekayaan dari budaya di dunia ini. Baik, sampai sini saja yang dapat saya jelaskan. Dari yang kita pelajari hari ini, kita dapat menyimpulkan yang pertama itu bahasa dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keberagaman bahasa Indonesia adalah anjing. Tidak. Oke, dari pembelajaran hari ini saya akan membagi ke dalam 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, bahasa dan budaya itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Yang ketiga, setiap kita memiliki tanggung jawab mempertahankan bahasa daerah masing-masing. Nah, sebelum mengakhiri dan menutup pembelajaran kita saat ini, kita akan refleksikan, yaitu apa wawasan baru yang kalian dapat hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya jadi tahu pentingnya menjaga bahasa daerah. Oke, jawaban yang bagus. Selanjutnya, bagaimana kalian menjaga bahasa daerah kalian sendiri? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya ingin belajar kembali bahasa Ibu. Bagus. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Sufi. Silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.